Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah sholat duhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, tiada henti-hentinya kita wajib untuk selalu bersyukur kehadiratnya, karena begitu banyak nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, utamanya di siang hari ini, di saat ini pula kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Dengan sehat jasmani dan rohani itu kita melaksanakan kewajiban, yaitu sholat ataupun ibadah yang lain menjadi enjoy, menjadi enak dan nyaman. Karena hanya orang-orang yang sehat dapat melaksanakan ibadah dengan tumakninah. Sedangkan orang yang sedang sakit melaksanakan ibadah itu akan merasakan berat. Maka kita bersyukur dan alhamdulillah kita saat ini bisa melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Dan saat ini pula kita masih bersamaan dengan melaksanakan saum Ramadan. Alhamdulillah pada tengah hari ini kita sudah mendapatkan 14 lebih separuh. Mudah-mudahan nanti kita sampai final, artinya sampai sore hari, berarti kita dapat 15 hari. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan dari tanggal 1 sampai hari ini nanti benar-benar puasa yang diharapkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan saya terima kasih kepada seluruh jamaah yang masih berkenan untuk menunggu sejenak mendengarkan kultum. Mudah-mudahan bermanfaat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan arti sebuah hadis. Hadis ini yang berkaitan dengan kesempurnaan wudhu. Sholat kita tidak akan diterima oleh Allah tanpa wudhu, dan wudhu yang kita lakukan itu tidak sempurna juga akan membawa masalah. Karena pernah Rasulullah mengingatkan orang yang sedang sholat, Rasulullah tahu ketika wudhu dia tidak sempurna karena di sela-sela mata kaki itu kelihatan kering, maka disuruh ulang sholat sampai 3 kali. Tetapi saya yakin panjenengan dalam melaksanakan wudhu mudah-mudahan bisa sempurna. Dulu sebelum direnovasi di tempat wudhu sini ada doa setelah wudhu, sehingga bagi bapak-bapak yang dia tahu bahwa setelah wudhu itu berdoa, itu akan mendapatkan suatu penghargaan dari Allah yang maha tinggi. Dia pasti doa. Tidak setelah wudhu langsung pergi, tidak. Ada doa. Dan hadis ini riwayat Muslim nomor 234. Mudah-mudahan Bapak Ibu hafal dan diamalkan. Karena apa? Barang siapa yang wudhu kemudian dengan sempurna, kemudian membaca ini, maksudnya membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia oleh Allah diperkenankan masuk surga lewat pintu 8 mana yang ia sukai. Subhanallah. Jadi non sewu Bapak Ibu, bar wudu jenengan mboten maca doa ini tadi rugi. Karena Rasulullah mengatakan, jadi barang siapa yang melaksanakan wudu dengan sempurna atau menyempurnakan wudunya lalu membaca doa tadi, aku bersaksi tiada ilah atau tidak Allah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan sungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan akan dibukakan 8 pintu surga baginya, ia masuk melalui pintu yang ia sukai. Hadis riwayat Muslim nomor 234. Ada 8 nama pintu surga, tetapi pada siang hari ini saya tidak akan menyampaikan secara keseluruhan. Yang ada dalam hadis itu diantaranya, barang siapa ahli sholat nanti akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang ahli sedekah nanti akan dipanggil dari pintu sedekah. Dan barang siapa yang ahli jihad nanti akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang ahli puasa nanti akan dipanggil dari pintu royan. Nah, kemudian Bapak Ibu, pintu royan ini pintu yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Sekalipun tadi orang berwudu kemudian baca asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai, tetapi tidak puasa, gitu, pintu royan tidak akan bisa dilalui, tidak bisa masuk lewat pintu itu. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3017 Rasulullah SAW bersabda, fil jannati samaniyatu abwabi fiha babun yusammar royan la yadkhulu illa shaimun. Di dalam surga ada 8 pintu, di dalamnya ada pintu yang namanya pintu royan, tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Alhamdulillah kita berpuasa Bapak Ibu. Non sewu, jika kita sering lupa, mulai diingat-ingat. Mudah-mudahan setelah wudhu nanti saya tidak lupa membaca doa tersebut Bapak Ibu. Nggih, bayangkan Allah memberikan nikmat yang luar biasa, surga. Setelah wudhu hanya membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pundi janjane abote, di mana keberatannya kalau tidak sampai dibaca. Terakhir Bapak Ibu, nanti ahli-ahli surga itu di surga sana karena kita juga belum melihat, kita baru meyakini, dan kita harus yakin bahwa surga itu ada, neraka itu ada, siksaan itu pasti ada. Nanti dalam hadis riwayat Muslim menerangkan bahwa penduduk surga bisa melihat wajah Allah langsung, Mbak. Rasulullah yang mengatakan, hadis riwayat Muslim. Coba bayangkan Pak, nikmat paling tinggi ketika kita nanti di surga bisa langsung melihat wajah Allah yang selama ini kita cukup yakin saja. Kok iso? Allah itu Maha Kuasa menampakkan langsung pada hambanya yang berada di surga. Ini saya baca dalam buku kajian Ramadan yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin tentang gambaran surga halaman 273. Hadisnya panjang Pak, ini hanya saya ambil yang terakhir saja artinya. Jadi kita bersyukur wudu sempurna, baca doa tadi, 8 pintu surga kita sudah punya selengan Pak. Tabuhan, wah aku sok mlebu pintu mana ya? Ini ora tau maca. Gitu. Bar wudu wis kadang kurang sempurna, kita akui saja Pak, kadang-kadang gitu
apa meneh nek keburu-buru, Pak. Ada yang ketinggalan barangkali kurang sempurna. Apa meneh maca, Pak. Ngono pengen mlebu pintu surga 8. Dan belum lagi nanti yang royan puasa, Pak. Dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini puasa yang mendapat ridho Allah. Tidak hanya menahan sekedar menahan lapar dan dahaga, dan kita tidak berbuat dusta, insya Allah diterima, Pak. Itu syaratnya mutlak. Kalau kita puasa masih macam-macam, ya harapannya puasa balas dendam, Pak. Ngertos? Puasa nunggu buka gelasnya gede, es teh sisan. Kancane apa? Gorengan sisan. Kurma, tidak penting kurma. Ini anak-anak muda, Pak. Anak-anak muda itu kalau disuruh ngikuti sunnah Nabi tidak mau. Itu kan di Arab, itu kan Nabi. Ini Indonesia. Ning ana pinggir jalan gorengan, ya wis gorengan. Akeh. Bar kuwi ngorong. Nah, ini aja Bapak Ibu. Jadi hadis ini sangat kuat. Monggo setiap baca wudu, baca doa tersebut jangan tergesa-gesa, lihati kaki kita sudah basah atau belum, okay? Dan kita jaga puasa kita. Saya doakan seluruh Bapak Ibu selalu sehat walafiat. Allah memberikan rezeki yang mudah, yang lapang, sehingga nanti bisa menunaikan zakat fitrah dan zakat mal. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.